Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Arif Kurniawan 17. Kali ini saya akan membagikan pengalaman tentang cara membuat nektar atau membuat makanan untuk burung kolibri. Nah, sini saya akan menjelaskan sedikit pengalaman dari saya untuk cara pembuatan nektar ya. Nah, sebelum menyaksikan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bantu channel ini berkembang lebih besar lagi, buat saya makin semangat untuk buat video selanjutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Nah, di sini saya sudah membeli beberapa alat atau beberapa perlengkapan untuk membuat nektar ya. Oke, saksikan. Sebentar ya, saya akan taruh di depan dulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan botol ya, botol kaca. Nah, tunggu dulu, saya ambil pisau untuk membuka susunya. Oke, dan sini pisaunya. Nah, di sini saya sudah menyediakan atau sudah mempunyai satu kaleng susu ya. Terserah untuk mereknya, teman-teman boleh menggunakan susu merek apapun. Nah, untuk pelengkap selanjutnya itu saya menggunakan sirup. Nah, kalau saya pakai sirup marjan. Oke. Yang ketiga saya menggunakan 2 saset madu dan 2 biji telur. Oke. Nah, di sini saya sudah ambil telurnya dan tempat untuk memecahkannya. Untuk ambil kuningnya saja ya. Nah, di sini saya membuat untuk takaran besar ya, atau takaran untuk 7 ekor kolibri ya, jenis-jenis kolibri. Jadi saya mempunyai beberapa jenis kolibri, yaitu berupa sogon, burung sepah raja, dan konin ya, atau kolibri ninja. Nah, di sini kita buka dulu telurnya, kita pecahkan, kita pisahkan antara kuningnya sama putihnya. Jadi yang di sini kita cukup mengambil yang kuningnya saja. Jadi putihnya itu bisa teman manfaatkan, mau digoreng boleh atau mau dimasak yang lain boleh. Yang penting kuningnya kita ambil, kita buat untuk campuran nektar kita nanti. Jadi poin pertama di sini, kalau saya pribadi biasanya menggunakan kuningnya dulu, baru diaduk dulu hingga merata, baru masuk yang lain ya, atau campuran yang lainnya. Karena kalau seumpama kita taruh yang sirup dulu, nanti si telur ini tidak merata, atau dia itu kayak suka ngambang di atas. Nah, di sini saya taruh dulu kuningnya. Oke, taruh dulu. Masuk ya, 1. Nah, selanjutnya kita pecahkan satu biji lagi. Kita pisahkan juga lagi antara putih telur dan kuning telur, dan kita ambil yang kuningnya saja. Oke, kita ambil yang kuningnya. Dan nektar yang saya buat ini biasanya bertahan sampai 1 bulan ya. Tapi biasanya sebelum 1 bulan itu sudah habis. Jadi biasanya dalam 1 bulan mungkin bisa lah, kalau untuk 2 ekor 3 ekor piara mungkin sampai ya 1 bulan. Tapi kalau untuk kayak 7 ekor itu mungkin 2 minggu udah habis kalau saya biasanya. Dan di sini setelah 2 telurnya masuk, kuningnya saja, nah diaduk hingga tidak ada gumpalan ya. Jadi kalau menurut saya, sepengalaman saya, untuk nektar ini lebih bagus kuning dulu diaduk hingga betul-betul si kuningnya ini tidak ada gumpalan, baru masuk
campuran yang lain. Jadi di sini saya memulainya dari 2 telur, 2 kuning telur, baru saya masukkan susu. Nanti setelah ini langsung kita campurkan susu. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini kan sudah merata, sudah tidak ada gumpalan. Oke, tidak ada gumpalan ya. Nah, baru kita lubangkan atau kita buka dulu si susunya ini. Terserah teman-teman ya. Boleh menggunakan merek yang ada yang gold lah, tapi terserah bebas. Tapi kalau saya untuk susu ini semua itu sama saja, tidak ada bedanya. Yang pasti tidak expired ya. Nah, kalau untuk susu sama saja, manfaatnya pun sama. Jadi jika teman-teman ingin mempraktikkan untuk membuat nektar ini, silahkan. Saya hanya membagikan pengalaman saya untuk membuat nektar. Dan alhamdulillah dengan nektar ini burung-burung konin atau burung-burung kolibri saya semuanya gacor ya, bunyi semua. Oke, di sini saya campur dulu susunya ke telur. Baru kita aduk hingga merata. Oke. Kalau saya ini masukkan 1 botol. Untuk takaran sendiri saya biasanya 1 kaleng susu, 2 kuning telur bebek, 1 botol sirup ya. Nah, nanti terakhirnya itu baru kita masukkan 2 saset madu. Nah, kalau sudah habis, oke, ini udah mau habis ya, baru kita aduk merata. Oke, udah habis. Oke, langsung kita aduk susu dan telurnya hingga merata, hingga tidak ada gumpalan. Pastikan tidak ada gumpalan ya. Nah, diaduk hingga merata. Kalau setelah ini merata, baru kita bisa memasukkan campuran yang lain. Dan di sini saya 2 bahan ini dulu. Pastikan yang wajib diperhatikan itu telurnya ya. Jangan sampai telurnya itu bergumpal. Kadang telurnya belum masih bergumpal, tapi kita sudah mencampurkan campuran yang lain. Nah, itu nanti pas kita waktu penyimpanan telurnya itu ngambang. Nah, itu kebanyakan terjadi. Kadang pun saya sering juga terjadi hal semacam itu. Nah, kalau seumpama teman-teman membuatnya, tidak apa-apa kalau telurnya ngambang. Nanti diaduk aja lagi. Nah, di sini saya sudah siapkan 1 botol dan 1 botol ini saya masukkan semua ya. Nah, ini persediaan atau stok saya untuk kurang lebih 2 mingguan atau 3 mingguan baru habis. Nah, di sini saya langsung masukkan semua 1 botol ya. Oke, dan botol ini kita manfaatkan. Nah, kita taruh dulu botolnya. Nah, setelah campuran yang ketiga sudah kita masukkan, kita aduk hingga merata. Oke. Nah, di sini sudah setara kayak rujak-rujak nektar yang dijual-jual ya. Di sini saya taruh HP-nya dulu. Oke, kita aduk dulu biar lebih puas untuk ngaduknya ya. Oke. Aduk hingga merata. Baru kita masukkan campuran yang lain. Oke, di sini sudah hampir bagus ya. Oke, kita masukkan lagi. Oke, di sini kalau saya tengok campurannya sudah hampir merata. Baru kita masukkan yang campuran keempat. Jadi kita aduk dulu ini. Oke, kita masukkan madu saset, bebas mau madu yang botolan atau madu apa. Kalau saya biasanya 2 saset madu, dikarenakan di tempat saya ini suhunya cukup dingin ya, karena di samping laut atau di atas laut. Jadi kalau tidak gunakan madu sering nyilet, jadi saya menggunakan madu 2. Tapi kalau teman-teman membuatnya dalam takaran yang kecil atau
dalam jumlah kecil, 1 saset pun tidak apa-apa. Oke, kita aduk dulu hingga merata. Mohon maaf ya, banyak betul lalat di sini. Oke, kita aduk dulu. Nah, udah kayak setara rujak nektar yang dijual-jual gitu. Oke, kita aduk dulu hingga merata. Oke, kita aduk betul-betul dia merata, baru kita bisa simpan di botol. Kalau saya biasa taruh di botol bekas sirup ya. Nah, dah. Jadi sistem saya pembuatan nektar saya ini tidak terlalu kental ya. Jadi karena takutnya kalau kita buat terlalu kental itu dipengaruhi oleh susu yang terlalu berlebihan. Jadi kalau seumpama takaran susu lebih banyak daripada marjan itu kebanyakan, atau takaran susunya itu melebihi takaran sirupnya itu, biasanya itu bakal kental sekali. Jadi membuat burung itu biasanya serak atau biasanya tidak mau karena lengket ya, jadi malas ya membunyi. Nah, di sini setelah merata baru kita bisa masukkan di botol. Di sini saya menggunakan bekas botol sirup ya. Karena saya banyak beli botolnya, bukan banyak beli botolnya tapi banyak beli sirupnya. Jadi kan karena kalau dibuang sayang, jadi dimanfaatkan saja. Oke, di sini saya buat 2 botol ya. Nah, untuk kayak sudah finishing kayak gini, udah kita masukkan di botol, jangan sampai full ke atas ya. Karena kita harus memperhatikan juga hal sekecil ini. Jadi karena kalau kita isi full, takutnya nanti kan, karena nektar ini kan campurannya ada telur. Ditakutkannya kalau telurnya itu kan belum merata atau masih ada gumpalan kecil. Nah, kalau kita taruh di dalam kulkas, nanti dia bakal ngambang. Nah, kalau seumpama kita isi full, nanti susah, dia bakal lengket di bagian atas. Tapi kalau kita isinya tidak terlalu penuh kayak gini, nah bisa kita goncang atau kita kocok botolnya. Oke. Nah, kita isi, jangan sampai full. Cukup nggak sampai full ya, seperti di video. Nah, oke, setelah kita isi udah penuh semua. Nah, udah habis ya. Dan untuk takaran tadi nanti saya catat juga supaya teman-teman bisa mempraktekannya di rumah. Nah, di atas tutup ini saya kasih lubang sedikit ya, karena kalau kita isi di dalam kulkas takutnya nanti meledak. Jadi saya kasih lubang sehingga dia tetap awet. Tapi kalau teman-teman nanti seumpama mau keluarkan, nah ngambilnya sedikit-sedikit saja, diisi di dalam botol kecil lagi, baru dikasih ke burungnya. Nah, di sini sudah ada sampel burungnya ya, dan di sini burungnya sangat gacor. Posisi di bawah aja bunyi dia. Nah, di situ sudah saya kasih ya nektar yang tadi saya buat. Nah, ini contoh dari kolibri ninja yang saya kasih nektar yang saya buat tadi. Nah, ini dia. Ini posisi burung masih mabung ya, masih nyusun bulu di bagian kepala, masih banyak bulu jarumnya. Jadi mudahan setelah dia mabung mau dites bawa di gantangan. Nah, kayak gini. Nah, mungkin sekian video yang bisa saya bagikan atau pengalaman saya untuk membuat nektar. Mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bantu saya membangun channel ini supaya makin semangat juga buat videonya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum, terima kasih.